Halo sahabat IPS, kondisi alam suatu negara berbeda-beda dan kondisi alam itu pun dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Nah, apakah kondisi alam itu mempengaruhi interaksi antar ruang? Ayo kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPS, bersama saya Bapak Nama dari SMP Negeri 3 Jatiroso. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Sebelum ke materi, ada pertanyaan untuk kalian. Dunia pada saat ini dilanda oleh pandemi COVID-19, tanpa terkecuali di ASEAN juga, termasuk negara kita Indonesia. Apakah pandemi COVID-19 ini mempengaruhi interaksi antar ruang negara-negara ASEAN? Jika iya, bagaimanakah strategi negara-negara ASEAN dalam merespon dampak COVID-19? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, ada baiknya kita pelajari dulu secara singkat interaksi antar ruang negara-negara di ASEAN berikut ini. Bagaimana? Sudah ada gambaran ya? Bagaimana pengertian faktor pendorong, penghambat, bentuk-bentuk kerjasama, pengaruh kerjasama, interaksi antar ruang di negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya,
anak bisa membaca materi di buku pelajaran halaman 44 sampai 55. Kita kembali kepada pertanyaan yang Pak Guru sampaikan tadi. Apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi interaksi antar negara ASEAN? Jawabannya adalah iya. Bagaimanakah strategi negara-negara ASEAN dalam merespon dampak COVID-19? Sebelum menjawab, kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Pemirsa, sejak COVID-19 melanda Wuhan, Tiongkok, negara-negara di ASEAN juga merasakan dampaknya sejak Januari 2020 hingga sekarang. Kini negara-negara ASEAN membuka diri bekerja sama untuk menanggulangi COVID-19. Negara-negara ASEAN dalam bulan Agustus ini melebarkan upaya kerjasama dengan negara-negara mitra. Dalam pertemuan konsultasi ke-26 para Menteri Ekonomi ASEAN dengan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang. Pertemuan yang berlangsung antara 22 hingga 29 Agustus 2020 ini dilakukan secara virtual, menyepakati kerjasama untuk mempercepat digitalisasi aktivitas perdagangan dan perwujudan kebijakan yang inovatif. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan KTT ASEAN April lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan 4 pandangannya terkait penanganan COVID-19. Pertama, harus memutus rantai penyebaran virus di masing-masing negara dan di kawasan ASEAN dengan menyusun sebuah protokol untuk merespon adanya pandemi di perbatasan melalui Joint Contact Tracing dan Outbreak Investigation. Kedua, mencegah hambatan lalu lintas barat. Ketiga, kerjasama perlindungan warga ASEAN harus memiliki komitmen melindungi warga ASEAN termasuk pekerja migran. Keempat, kolaborasi dan kerjasama dengan mitra ASEAN termasuk ASEAN Plus 3 yaitu Jepang, Korea, dan Tiongkok. Sejak COVID-19 menerjang Wuhan, Tiongkok, negara-negara di ASEAN merasakan dampaknya sejak Januari 2020. Hingga saat ini di seluruh dunia ada 25,1 juta orang terinfeksi COVID-19. Dalam 8 bulan, virus ini membunuh 844.000 warga dunia. COVID-19 juga telah membuat ekonomi dunia mandek. Bagaimanakah upaya pemerintah untuk keluar dari krisis pandemi lewat diplomasi? Kami akan hadirkan ulasannya sesaat lagi. Berdasarkan video tadi juga referensi yang ada, kerjasama atau hubungan negara dengan ASEAN dalam rangka merespon dampak COVID-19. Menghadapi COVID-19, negara ASEAN membangun kerjasama antar negara dengan mitra bicara di bidang kesehatan, ekonomi maupun pariwisata. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah mitigasi kesehatan, mengadakan stimulus ekonomi. Yang ketiga, menentukan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, menata langkah-langkah perdagangan. Yang kelima, pemulihan pariwisata dan perjalanan. Kemudian yang terakhir adalah menggalakkan pertemuan dan kesepakatan. Untuk lebih jelasnya, nanti Anda bisa buka materi melalui link deskripsi video di bawah ini. Nah, sahabat IPS, tiba pada kesimpulan ya, bahwa interaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah kondisi alam ataupun peristiwa yang terjadi pada saat itu. Interaksi tersebut diwujudkan dengan apa? Dengan kerjasama di berbagai bidang yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan
di negara-negara ASEAN. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.